Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua yang hadir malam ini diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kesuksesan, dan tidak kurang satu apapun, walaupun besok adalah hari Jumat, masih ini ya, masih berkutat dengan kegiatan mengajarnya, belum weekend nih ya, tapi kita tetap semangat untuk belajar malam ini. Kita akan belajar mengulik Canva lebih jauh dalam Canva Guru Merdeka ya. Nah, teman-teman, kemarin Bapak Ibu sudah masuk ke 2 hari membahas mengenai materi-materi yang dijelaskan oleh Kang Dero di level 2. Saya juga lihat sudah rame banget yang kirim-kirim tugas ya. Aduh, semangatnya luar biasa sekali di level 5 ini. Hari ini kita akan mengulik lebih jauh lagi materi-materi yang akan dibahas ya. Pertama, saya akan mengajak Bapak Ibu yang ada di sini. Oh iya, saya belum berikan ini ya, saya belum kirimkan link tugasnya ke Google Classroom. Nih, saya bagikan dulu. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat sebuah desain yang menarik ya. Mungkin kalau ada yang sudah lihat di flyernya ada sebuah materi yang namanya typography. Nah, ya itu yang akan kita bahas. Saya share dulu tugas kita hari ini apa, sebentar. Tanggal berapa? 8 September. Oke. Oke, saya sudah bagikan link untuk tugas hari ini kepada teman-teman yang hadir di sini. Aduh, jaringan saya nggak oke ya. Kalau nanti suara saya tidak ada atau suara saya menghilang, teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa sampaikan. Izin sebentar, saya akan buka materinya. Apakah di antara teman-teman di sini ada yang belum masuk ke dalam Google Classroom maupun kelas Canva? Karena kalau misalnya ada yang belum masuk, ada yang masih japri saya belum masuk, Mbak Dona saya belum masuk kelas Canva. Nah, teman-teman boleh sampaikan di sini. Sudah, Mbak Dona. Alhamdulillah, kalau sudah semua. Takutnya nanti ada yang belum. Oke. Sambil menunggu saya membuka materi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait Canva. Sambil saya buka nih. Oke, ini dia. Bapak Ibu juga bisa chat di kolom chat ya, kalau tidak bisa untuk membuka kamera. Oke, izinkan. Tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, baik, kita akan mulai. Saya akan membagikan layar saya kepada semuanya yang hadir di sini. Ini. Oke. Nah, semuanya udah kelihatan layar saya ya? Sudah, Mbak Dona. Oke, ada tulisannya Canva level 5, Canva Merdeka, walaupun flyernya berbeda, ini baca satu, tapi materinya tetap sama nih untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, Merdeka itu menjadi guru dengan kreativitas tanpa batas. Nah, teman-teman, agenda kita di level 5 ini bersama saya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah typography dan layout.
Yang kedua adalah membuat fabel. Nah, membuat fabel atau fabel sama aja, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang ketiga, pameran sains virtual, dan yang terakhir adalah praktik baik dengan Canva. Nah, seperti apa? Kita akan lihat yang pertama, materinya adalah typography dan layout ya. Kalau teman-teman lihat gambar di sini, nih gambar yang saya berikan, ini kan sebenarnya huruf semua ya. Nih ada huruf yang terlihat nggak sama teman-teman, huruf yang warnanya nggak kuning atau merah ini, ya. Ada warna-warna di sini, ada hurufnya. Nah ini ada huruf Y, X, M, kemudian di sini FZ. Sebenarnya ini adalah susunan dari huruf-huruf ya. Tetapi siapa yang bisa baca tulisan yang benar-benar fokusnya? Yang mana? Apa bacaannya, teman-teman? Choosing the right font. Benar banget, choosing the right font. Jadi ketika teman-teman menyusun sebuah huruf, tetapi teman-teman Bapak Ibu ingin fokus kepada tulisan tertentu. Nah, ini yang tulisan tertentunya adalah choosing the right font. Ini adalah salah satu seni atau teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah dalam suatu ruang yang tersedia. Itu yang dinamakan dengan typografi. Kalau bahasa Indonesianya tipografi. Ya, jadi teknik dalam memilih dan menata huruf dengan indah. Kalau misalnya ini sama aja warnanya, ya kan agak bingung tuh. Walaupun kita bisa baca, itu jadinya seperti seperti games tebak kata. Karena semuanya sama warnanya. Tetapi ketika kita sudah memberikan warna yang berbeda, maka kata ini sudah jelas dianya, fokusnya ke situ gitu ya. Makanya itulah teknik yang akan kita pelajari malam ini. Seperti itu, teknik kita dalam memilih dan menata huruf dengan indah dalam suatu ruang yang tersedia. Gunanya apa nih Mbak Dona? Saya kan guru. Ini tentu saja akan berguna ketika Bapak Ibu nanti membuat media pembelajaran. Jangan kita guru, jadi kita bikinnya asal-asal aja. Enggak. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini sudah masuk ke level 5, walaupun ada juga yang baru perdana bergabung di level 5 ini, di Canva ini, tetapi semuanya punya keinginan untuk membuat suatu media yang oke banget. Oke. Jadi, ngapain kita belajar tipografi? Ngapain kita belajar untuk mendesain seperti ini? Ya, Bapak Ibu, yang pertama nih. Yang pertama, design is thinking made visual. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini adalah sebuah susunan huruf juga, sebuah susunan huruf yang disusun kemudian dibuat seperti ini. Ini bisa menjadi kalau pernah Bapak Ibu lihat, ini bisa menjadi sebuah tulisan yang cantik ketika dicetak, itu menjadi ini ya, memperindah dinding kita ya. Ini bisa Bapak Ibu cek, dan kemudian ini membuat suatu gambaran visual yang lebih mengena dibandingkan cuman kalau tulisan-tulisan biasa. Design is thinking made visual. Kemudian yang kedua ini, this is my happy place. Mungkin Bapak Ibu, mungkin teman-teman sudah sering lihat ya. Kalau yang seperti ini nih udah sering banget kita lihat di kafe-kafe, ada tempelan-tempelan dari tulisan-tulisan life, love gitu kan. Siapa yang punya di kamarnya juga tulisan yang seperti ini? Saya ada pernah beli, Bapak Ibu ya. Yang seperti ini ya, tulisan seperti ini ketika kita cetak kemudian ditaruh di sebuah papan kayu tipis yang ringan itu, ya itu dijual mahal. Jadi padahal kalau kita pakai dengan Canva, ini kita bisa produksi sendiri. Cuman karena kita nggak rajin. Kalau saya ya, saya nggak rajin. Saya nggak rajin untuk saya ngeprint kemudian harus ditempel lagi. Padahal ini bisa menjadi sebuah karya yang cantik untuk memperindah ruang kelas kita, untuk memperindah ruang tamu kita, ruang belajar kita ya di rumah kita. Ini bisa menjadi sebuah tempelan seperti ini. Dan yang terakhir, untuk apa kita belajar tipografi, typografi, dan layout? Tentu saja kita bisa membuat sebuah flyer. Ada yang ikut, ini ingat nggak nih Bapak Ibu, 31 Desember 2021, berarti hampir 1 tahun yang lalu, ini adalah flyer
webinar Terima Kasih Indonesia ya. Dari kami bertiga dari Canva Igi Natuna untuk teman-teman ini kalau nggak salah ini hampir 1.000 pesertanya yang masuk ke dalam Zoom dan kita belajar membuat desain dengan tipografi, dengan typografi, dengan teknik yang enak dipandang gitu ya. Bukan cuman mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah melihat sebuah flyer yang asal tempel. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek lah di internet ya. Flyer asal tempel itu maksudnya seperti apa? Yang penting ada tulisan, yang penting ada foto, yang penting ada gambar. Nah, itu. Tidak memperhatikan teknik bagaimana meletakkannya, bagaimana menempatkan ruang terbuka, bagaimana menempatkan bentuk huruf dan warna-warna yang sepadan, seperti itu. Jadi malam ini kita akan belajar untuk membuat desain Bapak Ibu, media pembelajarannya nanti itu akan lebih eye catching ya, lebih enak dilihat. Oke. Nah, ini saya mau lihat deh chat-nya. Teh Dona poros sangat. Ini saya bingung ini apa ini. Saya pikir lagi nanya. Masih kelihatan ya slide-nya ya, teman-teman ya. Suara saya masih aman, slide-nya masih aman. Penting banget. Pertama, ketika kita membuat sebuah desain dengan memperhatikan teknik tipografi, yang pertama, jarak huruf yang terlalu rapat ya atau tracking. Itu trackingnya itu tuh jangan sampai Bapak Ibu lihat yang pertama ini normal. Nih, kelihatan ya ada spasi-spasinya yang jelas, kemudian antara hurufnya itu tuh pas. Tetapi ketika terlalu rapat seperti ini, enak nggak dibaca? Bapak Ibu lebih suka baca yang normal atau yang terlalu rapat? Normal, normal dong ya, yang bagian normal ini itu bisa terlihat dengan jelas bagaimana kita membacanya. Kalau yang terlalu rapat ini aduh saya mah pasti pusing. Kenapa? Karena selain hurufnya itu bersambung-sambung, ini seperti ini jadinya nggak bisa dibaca apa maksudnya. Nah, jadi pastikan, apalagi di Canva. Di Canva itu kita bisa geser-geser aja dengan di blok ya. Terkadang ketika kita menggeser jadinya terlalu rapat. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, yang kedua, penting banget keterbacaan. Nih, keterbacaan. Maksudnya apa? Jangan dilakukan yang kayak gini nih. Nih, ada yang bisa baca yang saya kasih tanda ini? Nih. Ini nih saya tandai. Yang ini ada yang bisa baca nggak nih? Boleh dibuka namanya. Di hotel kami. Kami senang menemukannya. Oke, ada ternyata masih yang bisa baca ya, walaupun matanya berarti masih bagus ya, walaupun sakit-sakit dikit, walaupun agak harus ini banget melotot gitu kan. Kenapa? Karena tidak terlalu jelas ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini juga nih, kalau ini pasti nggak ada yang bisa baca nih. Nih yang nomor 1 nih. Kenapa? Atau ada yang bisa baca juga? Susah, Teh. Bisa coba baca, Bu. Selamat datang di hotel kami. Bukan yang itu, yang dulu, yang ini. Nah, yang ini. Bacanya ruwet. Ayo, coba. Nggak bisa kan? Kalau yang ini ya. Kalau yang ini nggak bisa. Nah, kalau yang ini atasnya oke, bisa dibaca. Nah, yang bawahnya bisa kita baca dikit, tapi pedih mata ya. Pedih banget. Seperti pedihnya ditolak gitu kan ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, jadi jangan ketika kita membuat sebuah desain, membuat sebuah flyer, kita tidak memperhatikan fungsinya. Yang kita lihat itu cuma cantiknya, ya. Nah, sementara fungsinya, keterbacaannya itu tuh nggak kita perhatikan, ya. Jadi pastikan ketika kita membuat sebuah background dan sebuah tulisan itu harus menyatu. Menyatunya seperti apa? Kayak di atas nih, saya kasih warna pink, kemudian tulisannya putih jelas gitu ya. Hijau pun putih jelas. Tapi kalau misalnya dianya warnanya hitam, kemudian tulisannya juga gelap, itu nggak akan terlihat sama sekali. Ya, kasihan yang baca flyer itu tuh nanti jadi minus, yang nggak minus jadi minus ya. Kemudian yang ini juga nih, hijau-hijau. Ini aduh malah sakit banget. Yang ini memang bisa dibaca, tapi ini apa?
harus terlalu fokus untuk membaca gitu ya. Jadi keterbacaan itu penting. Kita bikin desain media kita, mau Bapak Ibu atau teman-teman bikin infografis, mau bikin presentasi pendidikan, mau bikin video, mau bikin komik, semuanya ya. Pastikan apa yang ingin kita sampaikan itu nyampe ke yang membaca gitu. Nah, ini juga penting ya. Penting yang berikutnya apa? Yang pertama, ini maksudnya apa nih? Ada nggak yang bisa paham? Boleh dijelaskan kepada saya. Maksudnya kenapa sih ini yang saya tampilkan ini penting? Boleh, ayo. Siapa yang bisa menebak maksudnya apa? Kombinasi tulisan ya, Teh Dona? Benar, kombinasi tulisan. Nah, kombinasi tulisannya kenapa, Bu? Dibuat telepon, Mbak, dibuat menarik ya. Maksudnya itu kan kadang-kadang kita milih tulisan itu suka seenaknya, tapi estetikanya tuh kayak nggak ada gitu ya. Nilai estetikanya, kemudian ini sih yang paling sering saya alami juga sih ketika buat desain, bingung menentukan huruf ini, huruf yang misalnya huruf judul itu bagusnya apa, kemudian isinya apa gitu. Jadi saya biasanya tuh dalam satu desain tuh hurufnya sama semua gitu. Karena sulit buat saya mendesain mengkombinasikan antara bentuk bentuk tulisan yang satu dengan yang lain. Kalau saya sih itu, Mbak. Terima kasih Bu Duta. Ibu Duta ini memang sudah jam terbangnya udah tinggi banget ini ya. Nah, Bapak Ibu benar ya. Jadi ketika kita mengkolaborasikan tulisan, nggak cuma manusia yang kolaborasi. Tulisan juga wajib dikolaborasikan. Kita harus pastikan tulisannya itu cocok atau enggak ya. Misalnya nih yang saya ketik di situ ramah. Nah, ketika kita ingin desain atau media atau apapun yang kita buat itu menjangkau pemirsa secara ramah, kita pingin dilihat, oh ini flyernya ramah banget, oh ini media pembelajarannya ramah banget. Itu kita bisa gunakan tulisan yang seperti ini. Jenisnya banyak. Contohnya adalah tulisan Montserrat. Ini adalah font ya. Nah, ini font Montserrat, ini bisa kita pakai kalau kita mau bikin desain kita itu terlihat ramah, terlihat oke, terlihat tidak macem-macem gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan kombinasi yang seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin desain kita itu terlihat wow, mewah, kita bisa gunakan ini, Signet Round. Nah, ini kombinasi kolaborasi huruf ini biasanya kita lihat itu di desain undangan pernikahan, ya kan? Model-model yang miring-miring seperti ini itu untuk nama. Ini bisa kita gunakan kalau kita ingin terlihat media kita itu tuh wow. Nah, siapa tahu nanti ya ke depannya Bapak Ibu guru ini membuat sebuah desain, diminta oleh kepala sekolah untuk oleh siapa. Tolong bikinkan saya undangan. Saya pernah loh Bapak Ibu diminta untuk membuatkan undangan launching klinik kesehatan. Nah, launching klinik kesehatan dengan Canva lah tentu saja ya, dengan apa lagi? Tapi dalam bentuk digital ya, jadi tidak perlu dicetak. Oh, saya bikin aja dengan Canva, dengan saya ingin membuatnya terlihat mewah, ya udah kita bikin kombinasi huruf yang seperti ini ya. Kemudian, nah, kalau kita mau bikin ini media saya mau bikin media presentasi pembelajaran di hadapan kepala sekolah, Teh Dona gitu ya. Nah, kita bisa gunakan font yang serius. Nah, font yang serius itu contohnya adalah Garamond. Nah, contoh Garamond ini adalah jenis font yang serius ketika kita ingin penyampaian presentasi kita itu, ketika kita ingin audiens atau pembaca melihat desain kita itu suatu yang serius, ya. Beda lagi ketika kita membuat sebuah desain atau media yang konyol. Contohnya komik pembelajaran, tapi saya pingin di dalamnya itu tuh ada sisi humorisnya. Maka saya gunakan kombinasi font yang ini, konyol, ya. Kita bisa gunakan font plain slab serif. Nah, ini kombinasi-kombinasi tersebut ini ya,
itu memang tidak muncul tiba-tiba. Kita memang harus sering aplikasikan. Kita harus sering kita cek-cek, kita harus sering oke, yang ini oke, yang ini tidak ya. Tetapi fungsinya agar desain kita, agar media yang kita buat, agar karya yang kita buat itu sampai maksudnya, itu kita bisa salah satunya bisa pakai yang ini ya. Nah, ini juga nih. Memakai terlalu banyak typefaces membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Coba siapa yang paling cepat hitung ada berapa jenis font di sini? Ada berapa jenis font? 11. Ada 10. Ayo, ada yang bilang 10, ada yang bilang 11. 11. Oke, kita hitung ya. Memakai 1, terlalu 2, banyak 3, typefaces 4, membuat 5, teks 6, terlihat 7, membingungkan 8, kacau 9, dan 10, berantakan 11. Bener. Ditambah dengan penting 12. Ya, jadi yang atasnya juga. Ditambah dengan tulisan Canva juga ya, 13. Jadi dalam satu desain, ketika teman-teman atau Bapak Ibu membuat terlalu banyak, menggunakan terlalu banyak fonts, ya. Yes? Gimana? Yes? Mau bikinin kopi dong. Mbak tadi beli kopi. Aduh, saya belum sempat bikinin kopi, Bu. Saya pikir sama saya. Saya pikir saya diminta tolong bikinin kopi. Aduh. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan terlalu banyak jenis font, ini bukannya terlihat semakin keren ya, semakin membingungkan, semakin kacau, semakin nggak sampai media yang teman-teman ingin sampaikan, Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa, kepada guru, kepada para audiens. Kenapa? Karena terlalu banyak fontsnya, orang bingung, ini saya mau baca yang mana gitu ya. Nah, pastikan ketika membuat sebuah desain, kita bisa kombinasikan font-font itu nggak usah banyak-banyak, maksimal 3 font, maksimal 3 jenis font saja. Ya, bisa untuk title awalnya, judul besar, kemudian subtitlenya, kemudian tulisan, isi atau body face-nya. Jadi cukup 3 itu ya. Tapi nanti ketika di slide kedua misalnya atau di bagian berikutnya itu cuman isinya body face atau tulisan, kita cukup gunakan tulisan yang sama, nggak usah ganti. Karena ketika kita gunakan yang pertama judul besar 1 font. Nah, 1 font tersebut memang cuman untuk judul besar, jangan dibolak-balikan. Ini font sudah saya pakai di judul besar, terus fontnya saya pakai lagi di bagian isi, terus fontnya nanti saya pakai lagi di bagian subjudul, terus dibolak-balik. Nah, itu yang keliru. Oke, jadi penggunaannya tepat, jangan kita pakai terlalu banyak typeface atau jenis font. Oke. Selanjutnya, ini juga penting nih. Ayo, siapa lagi nih yang mau kasih tahu saya maksudnya kenapa ini penting? Boleh dibuka mic-nya. Kenapa penting yang ini nih? Ayo, siapa? Boleh dibuka mic-nya? Biar lebih menarik. Biar lebih menarik. Oke, ada lagi? Bisa lebih dipahami maksudnya. Benar sekali. Lebih bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kalau kita mau bikin laporan bisnis, fontnya ini kebalik nih. Ini kebalik. Ini kan judul, ini cover depan laporan bisnis 2015. Tetapi di bagian dalam kita gunakan kayak gini isinya. Nah, di Jungle Book ini adalah komik judul depannya. Tapi di dalamnya kita pakai font yang kayak gini. Ini keliru, kebalik maksudnya. Harusnya ketika kita membuat laporan bisnis, itu kita gunakan huruf yang Jungle Book. Ya, karena ini serius. Ini ceritanya ini lagi ngomongin tentang laporan bisnis kita, tentang bagaimana hasilnya bisnis kita di hadapan, biasanya kalau kita melapor bisnis di hadapan atasan. Masa kita pakai tulisannya yang kesannya main-main gitu ya. Nah, tulisan yang kesannya main-main ini bisa kita pakai ketika kita membuat sebuah Jungle Book kayak gini, cerita, komik. Nah, jadi jangan sampai salah bagian depan sama bagian dalam. Bagian depan covernya sama bagian dalamnya itu kita suka keliru, ya, perlu diperhatikan.
ini juga penting. Kita pilih bentuk atau kita pilih fungsi. Nah, ya, kalau kita mau pilih fungsinya, maka huruf yang kita pakai itu harus difungsikan sesuai dengan fungsinya. Jangan kita, aduh saya suka banget bentuk yang ini, Mbak Dona saya suka banget ini, saya mau pakai font yang ini aja deh, gitu ya. Tetapi dengan kita menggunakan font yang seperti ini, di dalam media pembelajaran kita, anak-anak nggak bisa baca, percuma. Jadi kita pilih, tentu saja kita pilih fungsi daripada bentuk. Oke? Nah, memang sih, dari pembahasan di atas, dari beberapa pentingnya, dan bagaimana tips-tipsnya tadi sudah dijelaskan, ya, itu mungkin memang tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Memang butuh kita berkali-kali dalam membuat sebuah desain, berkali-kali berlatih, agar itu tuh menjadi sebuah, bukan lagi sebuah ini ya, bukan lagi sebuah pembelajaran, tetapi sudah apa sih kalau kita biasanya suka mengalir aja gitu. Oh, sudah paham ketika membuat sebuah desain tidak harus diingat-ingat lagi ini penting. Tetapi langsung aja ketika kita membuat sebuah desain kita sudah paham bahwa inilah yang harus dilakukan. Nah, itu tidak serta-merta Bapak Ibu ya, memang perlu berlatih khusus. Sekarang adalah waktunya kita latihan. Waktunya kita latihan dengan membuat tugas ini. Tugasnya adalah kita akan membuat project goals kita, yaitu membuat profil WhatsApp sama sampul Facebook dengan menggunakan teknik typography dan layout tadi yang sudah dijelaskan. Oke. Nah, saya sudah punya contohnya seperti apa typography. Ini membuat fabel. Nah, saya akan stop dulu, saya akan ajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk melihat seperti apa sih contohnya profil WhatsApp, kemudian sampul Facebook yang sudah saya buat dengan menggunakan teknik typography, dan bagaimana sih cara membuatnya. Sebentar, saya stop sharing dulu. Sambil itu, sambil saya buka, teman-teman boleh silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya-kah? Mbak Dona. Yes, Ibu. Ketika kita bikin presentasi atau bikin apa ya, untuk presentasi siswa, atau bikin kayak yang Kang Dero kemarin tuh bikin LKPD gitu kan. Nah itu kita kalau misalnya pakai huruf ketika ada kata yang penting itu kita cari typonya gitu, itu apa ini juga ya nggak bagus juga kayak gitu. Maksudnya ganti hurufnya gimana? Karena kan gini, kan ada kalimat nih, nanti ada kata itu yang penting. Biasa kan kalau kita nulis di buku itu kan di garis merah atau nanti kita pakai typonya macem-macem gitu. Menurut Teh Dona itu nggak bagus juga ya? Pertama, fungsinya dulu. Nah, fungsinya itu Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mencari kata di antara yang penting gitu ya. Jadi ada kumpulan kata-kata, kemudian kata itu ketika di situ tuh kata itu penting gitu. Nah, jadi berarti harus di bold, harus difungsikan. Kayak tadi yang pertama ya, seperti ini saya akan buka kembali. Seperti yang pertama ini tadi, yang pertama ini kan semacam itu ya. Semacam mana tadi? Nah, yang kayak gini. Yang kayak gini ya, choosing the right font ini. Jadi ada banyak huruf-huruf, tetapi kita ingin memfokuskan kepada kata yang penting ini, gitu ya Bu ya maksudnya ya. Iya, nah, itu boleh Bu. Itu adalah salah satu teknik typography juga. Misalnya kan enggak satu bentuk aja gitu. Iya, yang kata yang penting ini apa namanya hurufnya, yang ini lagi gitu. Hanya untuk menarik siswa itu aja. Gimana kalau menurut Mbak Dona? Oke, baik, saya paham maksudnya ya. Nah, pastikan ketika anak-anak melihat desain dengan banyak huruf seperti itu, kita bisa gunakan sih sebenarnya banyak jenis font, itu tuh 3 maksimal di dalam sebuah desain. Tapi ketika fungsinya memang seperti itu harusnya, jadi anak-anak itu biar gampang melihatnya, ya boleh. Tetapi ketika akhirnya anak-anak malah jadi pusing, jadi bingung, itu nggak usah Bu ya. Ibu bisa gunakan satu jenis font, mungkin pertama bisa dimiringin, kemudian satu di bold,
ini kan nih satu jenis font nih. Tapi ketika saya bold yang seperti ini saya bold. Nah, kemudian yang ini saya miringkan. Saya miringkan seperti ini ya. Kemudian yang ini mungkin bisa kita kasih efek. Ini kan satu font, Bu. Tetapi bisa kita bentuknya bisa kita desain seperti ini berbeda-beda font ya. Itu bisa dilakukan daripada kita menggunakan banyak sekali font. Tapi saya rasa Ibu nggak akan gunakan banyak-banyak banget ya. Lebih dari 10 itu nggak mungkin ya. Lebih bagusnya di bentuknya aja kali ya. Bener, bentuknya saja, fontnya boleh lebih dari 2 boleh ya, maksimal 3. Tetapi ketika difungsikan, benar. Atau warna juga bisa kali ya. Benar banget ya, warna juga bisa kita mainkan di situ. Nah, yang paling penting, terima kasih Bu Sis. Yang paling penting juga adalah kefungsian, keterbacaan yang tadi ya. Jangan sampai kita pakai banyak-banyak, tahu-taunya nggak terbaca sama siswa itu. Nah, saya sudah buka. Ini adalah salah satu desain. Oh, bukan salah satu desain. Maksudnya ini adalah project yang akan kita buat, Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita akan buat profil Facebook, profil WhatsApp kita dengan teknik typography. Ini salah satu contoh yang sudah jadi dari profil WhatsApp saya. Ya. Nah, sebentar saya buka seperti ini. Ada foto. Kemudian, nah, simple saja, ya, simple saja. Kenapa simple saja? Karena kita ingin bermain di warna, di gambar, di tulisan dan fotonya. Oke, nah kita akan mulai ya, teman-teman ya. Kita akan mulai Bapak Ibu bagaimana membuat sebuah profil WhatsApp dengan menggunakan teknik tipografi. Ini adalah tugasnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di classwork kita, hari ini kita akan belajar membuat profil WhatsApp, sampul halaman Facebook, dan komik fable 3. Ya. Nah, kita mulai. Di mana mulainya? Mulainya adalah tentu saja dibuat desain. Kita klik buat desain, kemudian karena profil WhatsApp ini ya lebih enak menggunakan ukuran konten Instagram, maka kita akan pilih Instagram konten. Ya, yang ini persegi konten Instagram, tapi kita nggak pakai template-nya, kita cukup gunakan yang warna putih kanvasnya saja. Sebentar. Oke, saya kembali. Nah, kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai template-nya, kita hanya gunakan kanvas kosong ini aja. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mendesain sebuah profil WhatsApp dengan teknik typography kita? Ya, pertama tadi teman-teman bisa lihat ini saya cuma meletakkan satu foto. Ada berapa elemen di sini? Ada 1, ya, ada 2, kemudian 3, 4. 5. Coba cuma ada 5 elemen, nggak terlalu banyak-banyak. Nggak harus banyak-banyak juga, Bapak Ibu ya. Kita gunakan banyak elemen. Pertama nih, pastikan teman-teman punya kanvas putih seperti ini. Mau ganti warnanya, oke. Saya nggak mau warna putih. Saya mau ganti warnanya menjadi warna ini. Saya mau ganti warnanya menjadi warna abu gitu. Atau saya mau ganti warnanya jadi biru atau ungu, silakan ya. Atau kalau misalnya saya mau, saya ganti warna ini Tosca. Oke. Kedua, silakan tambahkan kotak di bagian tengahnya. Kemarin kita di level 4 sudah belajar bagaimana cara menambahkan sebuah kotak tanpa masuk ke elemen. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo di level 4 kita belajar. Iya, bener banget, Ibu masih ingat. Nah, ya tinggal tekan huruf R aja, rectangle. Nih, maka muncul sebuah kotak. Dan kotak yang kita buat
kotak yang kita klik tadi ini, segi 4 ini dia menyesuaikan warnanya dengan warna dasar background kita loh. Nah, warnanya tadi ini, maka dia berikan warnanya yang menyesuaikan. Oke, ini akan saya buat segi 4 di tengah-tengah. Tuh, pas di tengah ya. Nah, oke. Kemudian, biar ada bayangan belakang, saya kasih lagi sebuah kotak yang sama, tinggal duplikat. Saya mundurkan, saya geser kayak gini, kemudian saya ganti warnanya. Warnanya baru saya ganti. Oke, nah jadinya ada warna abu-abu, ada warna toska. Yes? Bisa ulang lagi. Yang mananya Bu diulang? Duplikat? Iya, duplikat. Soalnya ini sinyalnya ini nggak jelas tadi. Oke, siap Ibu Dina. Jadi di blok, kemudian paling atasnya langsung ada tanda tambah, duplikat. Tinggal klik aja sekali, tap. Nah, jadi dia sudah langsung 2 tuh. Tinggal kita geser, kemudian kita ganti warna. Warnanya kita klik di sini, kita kasih warna bebas. Saya mau ganti warna abu-abu. Oke, nah niat kita warna abu-abu ini adalah di belakang warna hijau tua. Ya, jadi tentu saja kita harus posisikan dia di belakang. Caranya adalah kontrol siku kiri. Nah, oke, dia sudah ada di belakang, tinggal kita atur lagi. Seperti itu, ya. Sekarang yang akan kita lakukan berikutnya adalah masukin foto kita. Karena profil Facebook profil WhatsApp tanpa foto itu seperti sayur tanpa garam gitu ya. Hambar. Nah, sekarang kita masukin. Oke, saya akan masuk ke unggahan. Bapak Ibu boleh unggah fotonya. Lebih bagus unggah fotonya foto simple tapi close up ya. Jadi foto-foto close up-nya seperti saya akan ambil foto saya. Mana nih? Foto close up saya yang ini. Nah, ini tadi foto saya tadi. Saya letakkan paling ujung seperti ini, tapi kan masih apa namanya? Masih besar banget ya. Kemudian dia latarnya juga nggak hilang. Jadi akan saya crop. Pertama saya blok, kemudian saya crop kayak gini. Saya besarkan seperti ini. Kemudian biar belakangnya hilang, kita gunakan latar belakang, penghapus latar belakang. Caranya klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Oke, kita tunggu sebentar nih ya. Semakin bagus jaringan, maka semakin cepat dia terhapus. Tapi semakin jelek jaringan, maka dia akan semakin lama terhapusnya. Oke, sedikit lagi terhapus. Tada. Nah, sudah terhapus ya. Kita akan gunakan sekarang, ini saya besarkan. Sekarang kita akan gunakan efek dari, oh ini nggak bagus kalau, oke. Nah, kita akan gunakan efek dari gambar. Ada berbagai macam efek yang bisa kita gunakan untuk gambar kita. Ya, pertama, nih saya blok, kemudian saya klik edit gambar, kemudian saya klik bayangan. Di bayangan itu ada macam-macam. Tuh, kita pilih yang timbul. Kalau saya klik timbul, maka nanti di bagian foto saya itu akan terlihat seperti ada bayangan. Kita tunggu ya. Nah, nih ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa aduh kurang timbul, boleh ditambah lagi. Nih, saya klik timbul lagi. Di sini ini ada resolusinya ya, resolusi ketimbulannya itu tuh mau berapa banyak. Nih ya, sudah kelihatan ya tuh.
Mbak Dona, kalau saya mau timbulnya warnanya jangan hitam, boleh nggak? Saya mau warnanya merah, boleh. Tinggal ganti aja tuh, jadi warna merah, atau warna biru, atau warna hijau, atau warna yang sama dengan belakang, atau warna yang sama dengan warna abu-abunya. Tinggal kita ganti aja, tuh, seperti itu. Nih, udah kelihatan ya, saya mau warnanya sama dengan warna yang belakang. Kemudian keburamannya bisa juga Kepalanya kepotong. iya, ini nih saya naikin lagi karena kita pakai timbul, jadi kepotong kepalanya. Nah, sip. Nah, ya kelihatan ya di sudut-sudutnya ini ada sinar ketimbulannya. Saya ngikutnya warna sama dengan warna biru belakang. Kalau Bapak Ibu sukanya warnanya yang biasa aja, warna hitam, ya, itu tinggal Bapak Ibu ganti di edit gambar sini tadi. Kemudian di timbulnya tadi, ini diganti warnanya di sini. Nih, warnanya boleh ganti warna hitam, itu bebas. Oke. Nah, sekarang sudah ada gambar. Sekarang waktunya kita masukin teknik tipografi kita atau tulisan kita. Tulisannya untuk apa? Untuk nama. Ya, untuk nama kita. Nama kita siapa, kita akan letakkan di sini, tetapi saya nggak mau namanya cuma nama lurus-lurus aja. Nah, kalau kita mau tambahkan teks di sini pakai apa tanpa masuk ke teks ini? Kalau tadi segi 4 pakai huruf R. Kalau teks pakai huruf T, benar, pakai huruf T tuh. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu di sini pernah menggunakan efek dari tulisan melingkar? Saya rasa semua sudah pernah menggunakan ya. Tetapi tulisan melingkarnya dibuat secara bergelombang. Apakah sudah pernah? Nah, seperti apa sih Mbak Dona tulisannya bergelombang? Kalau efek melingkar, pakai efek, iya, pakai lengkungan. Bener. Kalau lengkungan itu dianya cuma bisa naik sama turun kalau kita punya satu kata kayak gini. Ya nih ini lengkung ke bawah, lengkung ke atas. Nah, sekarang kita akan buat ini nggak kelihatan, jadi saya ganti dulu fontnya dengan warna putih. Oke, kemudian saya kasih nama saya. Nah, seperti ini. Tapi ini kalau saya kasih efek melengkung, seperti ini, dia karena hurufnya dikit, ya itu akan tidak terbaca. Tetapi ketika saya geser, saya kasih jarak antar huruf, dia baru terbaca. Nama saya Dona Yulia Sari. Maka ini akan saya copy, kemudian saya letakkan di sebelahnya, kemudian saya ganti di sini nama Donanya jadi Yulia. Oke, sekarang efek yang kedua saya geser menjadi ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur. Yang berikutnya, ini saya copy lagi. Kita letakkan di sini lagi. Kita ganti jadi Sari. Oke, baru kita kasih efek melengkung ke kanan lagi. Ke bawah. Nah, kita atur. Nah, jadinya melengkung ya. Jadi ini membuat gelombang dengan efek huruf. Oke, caranya adalah kita ketik dulu satu-satu per huruf, baru kita susun. Tapi ada juga cara berikutnya yang tidak harus kita buat yang seperti ini. Ya, ini kalau saya besarkan, kita edit dulu, baru kita besarkan. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita mau bikin
Ya, kalau kita mau bikin Mbak Dona, saya nggak mau bikin yang seperti ini. Saya mau bikinnya dianya seperti yang kedua ini, kayak gini. Ya, ini kita bisa gunakan efek liquify. Jadi, apa itu efek liquify? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat. Saya akan klik tambah halaman. Kemudian di sini saya akan tuliskan nama saya, Dona Yulia Sari. Oke. Nah, ini juga bisa berlaku untuk desain apapun. Ya. Karena saya gunakan Open Sans Slide, saya ganti menjadi rekomendasinya adalah open source. Nah, kita akan buat dianya melengkung-lengkung ya dengan menggunakan efek liquify. Coba kalau yang ini. Seperti apa sih efek liquify, teman-teman? Coba ya. Ini saya ganti hurufnya dulu. Oke. Pertama, Jarak antar hurufnya pengaruh nggak Teh? Maaf. Jarak antar hurufnya yang Untuk antara yang ini mau Teteh bikin enggak pengaruh. Baik. Oke. Nah, teman-teman, ini yang bagian kedua saya akan download. Saya akan unduh PNG, tetapi latar belakangnya transparan. Ya, ini juga bisa berlaku. Mungkin selama ini kita jarang menggunakan latar belakang transparan ini ya. Tetapi ketika kita membuat sebuah logo atau membuat sebuah desain yang ingin ditempelkan kemana-mana, kita bisa gunakan latar belakang transparan ini. Ini jadinya nanti ya yang ada cuman nama kita doang. Yang bagian belakangnya kosong, warna biru ini enggak ada. Oke, saya akan klik latar belakang transparan, tetapi pastikan kita cuman unduh halaman kedua aja. Ini saya akan unduh halaman kedua, latar belakangnya transparan, saya klik selesai, saya klik unduh. Maka nanti akan ada, yang ada itu cuman tulisan saya aja. Nih, saya buka ya. Nah, ini nih, cuman tulisan warna hitam ini aja yang ada. Sekarang, karena sudah diunduh, kita akan masukin ke sini. Ini tadi saya coba pakai yang pertama kayak gini. Sekarang saya akan unggah file bentuk tulisan saya tadi. Tulisan yang sudah saya unduh, saya klik open, saya masukin ke sini ya, saya masukin ke unggahan Canva-nya. Ini dia. Tuh. Tuh ya. Nah, seperti ini. Kemudian, biar kelihatan jelas, saya geser ke bawah. Nah, kemudian, ini jadinya bentuknya apa? Bentuknya gambar tentu saja. Ketika bentuk gambar, kita bisa edit gambar, kemudian kita gunakan liquify. Liquify ini adalah efek yang ada di sini. Nah, kita ulik-ulik ya. Kita harus rajin ngulik. Jadi banyak banget efek gambar. Tidak cuman kita bisa kasih efek melengkung, kita tidak cuman bisa kasih efek bayangan timbul, hapus latar belakang, kita bisa kasih dia filter warna, kemudian kita bisa kasih dia bingkai, kemudian efek cat, ya macam-macam di sini. Nah, salah satunya adalah liquify ini. Saya akan bentuk dia, liquify ini, kalau saya klik. Kalau saya klik, kemudian saya pilih dia bentuk goncangan, tulisannya itu akan seperti ini. Nah, mungkin semuanya ngelihat. Tuh. Tinggal kita atur ketajamannya. Caranya mengaturnya di sini nih. Distorsi tebalnya. Distorsi tipis. Oke, kemudian di sini kecepatan roll-nya. Ini kalau misalnya dianya berputar, ya. Tapi kan enggak. Kita cukup
biar dianya terlihat seperti gelombang. Nah, kalau nggak suka yang ini, kalau nggak suka yang goncang, kita bisa gunakan yang model mencair. Kalau mencair ini, jumlah gelombangnya harus kita atur sebanyak apa maunya, skalanya. Tuh. Jangan sampai nggak terbaca juga. Oke, kalau nggak suka, bisa gunakan yang lain. Nih, pusaran. Pusaran ini semakin dianya tinggi, semakin ke sini nggak bisa. Gimana Bu? Nggak ada Bu? Ya nggak ada Bu. Ada Bu, di blok dulu tapi. Oh gitu. Dan itu harus ini ya, harus dalam bentuk gambar. Kalau tulisan nggak bisa. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan efek Liquify, nah seperti ini, tapi dalam bentuk tulisan nggak muncul. PNG kan? Gimana Bu? Saya unduhnya dalam bentuk PNG. Iya benar, PNG, belakangnya padat, belakangnya ini, belakangnya transparan. Oke. Nggak ketemu. Iya, diunduh dulu Bu, diunduh. Sudah. Kalau sudah diunduh, unggah lagi ke dalam ini kita, desain kita. Sudah. Kemudian di blok, masuk ke edit gambar. Oke. Nah, kalau tidak ada di bagian atas, itu kita geser sampai ke bawah. Di bagian bawah itu banyak sekali efek. Yang kita pilih adalah Liquify. Liquify itu gambarnya kayak ini nih. Kayak apa sih? Kayak kue-kue gini, warna pink. Oh iya. Ada ya? Oke. Nah, oke, sama-sama. Karena saya lupa ganti warna, jadi warna hitam ini nggak terlalu kelihatan, maka akan saya kasih efek. Efeknya adalah di elemen saya kasih brush. Bapak Ibu bisa ketik brush. Nah, seperti ini. Saya enter. Nah, banyak ya. Brush-nya mau yang seperti apa? Kita pilih yang grafis. Saya kasih yang ini. Kasih warna putih. Oke. Kita geser. Baru kita mundurkan. Nah, baru kelihatan tulisannya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya nggak suka bentuk brush-nya, bisa ganti yang lain. Saya mau pakai yang ini nih. Dona. Yes, Ibu. Ya, maaf, mau tanya, kalau tadi kan Teteh ngajarin kita untuk ngedit tulisan ya. Kalau misalnya foto Teh Dona dibikin kayak versi paint atau kartunnya gitu, bisa nggak Teh di Canva? Bisa banget. Itu tadi ya. Gambar itu yang gambar kue kayak lukisan itu. Nah, kalau ini, kalau kita pakai Liquify, jadi dianya nggak berbentuk. Tapi kalau misalnya mau dibikin jadi kartun, di sini ada ya. Nah, di sini efeknya itu macam-macam. Ada yang model mosaik huruf. Jadi kalau kita bikin seperti ini, jadi foto kita jadi seperti huruf gitu Teh. Yes, seperti ini nih, coba. Saya klik terapkan. Kalau kayak di Snapchat itu kan mukanya kayak kartun gitu kan. Kalau anak-anak lagi Zoom, kalau di Canva di situ ya edit gambar itu terus pilih. Jadi gelap banget. Jadi gelap banget. Jadi dicek. Kalau misalnya mau kayak kartun banget, kita bisa gunakan Bitmoji. Tapi di sini materinya bukan Bitmoji. Baik. Kalau efek chat itu Teh? Kalau efek chat itu yang gambar cupcake itu? Ini nih, efek chat bisa juga. Boleh dicoba Teh? Boleh. Ini ya, sebentar ya. Oh, berat juga ini ya. Berat banget. Jadi yang model-model efek-efek ini, Bapak Ibu, itu memang disesuaikan. Edit ya Teh? Memang disesuaikan dengan jaringan ya. Siap Teh. Nah, kalau misalnya nggak disesuaikan dengan jaringan, jadinya coba lagi disuruhnya. Iya. Ayo lanjut. Siap. Jadi bisa dicoba semuanya masing-masing di sini. Itu pasti bisa Bapak Ibu pakai kalau Bapak Ibu sudah Canva for Education. Ya, aman. Ya.
Jadi jangan takut ada yang nggak bisa dipakai, kecuali kalau Bapak Ibu Canva-nya masih pribadi dan Bapak Ibu belum masuk ke dalam tim, ya. Nah, perlu diperhatikan. Mbak Dona, saya nggak ada. Ya iya, kan belum Canva for Education gitu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi benar-benar seperti air ya. Kemudian tulisannya juga seperti di air. Selanjutnya, nih. Kalau yang ini tadi saya seperti ini berasnya. Kalau yang ini saya pakai beras yang seperti ini. Kemudian ini saya timbulnya saya pakai warna yang belakang. Kalau ini timbulnya saya pakai warna yang hitam. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Nggak harus ngikutin sama kayak saya. Misalnya ini pun saya mau mundurkan seperti ini boleh juga. Tulisannya Mbak saya Dona, mundurkan bisa juga. Yes, Ibu. Ini Mbak Dona untuk gambar yang timbul pakai apa gitu ya, Mbak? Yang ini Ibu pakai edit gambar, kemudian pilih bayangan. Edit gambar, ya. Kemudian pilih klik bayangan. Nih, Bayangan. ada tulisan bayangan. Shadow kalau bahasa Inggris Maya. Ketemu, Bu? Iya, ketemu Mbak. Oke. Nah, setelah itu gunakan gitu ya Mbak ya? Iya, gunakan. Gunakan terus kita atur maunya bayangannya setebal apa. Jadi ini kan bisa kita atur nih. Kalau kita sudah klik bayangan, kita mau pilih yang mana? Timbul, sudut, melengkung, lipatan, atau bersinar. Kemudian misalnya kalau kita pilih timbul, ya udah klik timbul. Oh ya, baik. Nah, warnanya bisa kita ganti, ketebalannya bisa kita ganti, semuanya bisa kita ganti. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita mau pakai nama kita di sini, kemudian kita mau pakai model Liquify. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu maunya, saya duplikatkan dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau pakai brush, nggak mau pakai Liquify, saya mau yang biasa-biasa aja, Teh Dona. Tapi saya gunakan teknik tipografi dengan beberapa font. Nah, itu bisa juga. Ya, misalnya yang pertama saya akan buat nama saya seperti ini. Besarkan. Kemudian saya ganti fontnya jadi warna putih. Oke. Kemudian ya, font ini mau saya kasih efek. Efeknya adalah efek berbayang. Nih, bayangan. Kita mau kasih dia bayangan. Bayangannya mau warna apa? Saya mau kasih dia bayangan warnanya putih misalnya. Ini tapi tulisannya putih. Saya mau kasih dia bayangan warnanya merah biar kelihatan ya. Nah, itu ada merahnya tuh atau biru ini deh. Atau hijau, orange. Nah, sekarang itu sudah kelihatan ya orange-nya tapi tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena offset. Oke, arahnya saya geser lagi. Keburamannya juga saya atur, transparansinya juga. Nah, baru terlihat kalau dia punya bayangan. Tuh, ya, kalau saya besarkan. Tuh. Ya. Nah, ini bisa diatur di sini nih. Nah, ini keburaman, ini transparansi, ini keburamannya, ini arahnya, mau kemana? Mau ke arah depan, atas, bawah. Tuh. Saya mau nggak buram-buram banget. Nah, gitu. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu. Oke, sudah. Kemudian sekarang saya sudah kasih dianya bayangan seperti ini. Sekarang saya mau kasih dianya nggak cuman ini ya, nggak cuman nama doang, tetapi saya mau kasih dianya kalau Bapak Ibu punya quote atau motivasi, atau misalnya Bapak Ibu mau tuliskan di sini guru fisika SMAN 3 Tanjung Jabung Timur, atau seorang wanita biasa gitu ya, kita bisa kasih, saya kasih tanda ini, wanita biasa dengan
cinta luar biasa. Panjang kan ya? Nah, ini bisa kita enter. Kemudian di sini jangan kita kasih dia efek tengah, tapi efek kanan. Biar kelihatan lurus tuh. Kemudian saya kasih dianya huruf. Hurufnya adalah huruf yang kaligrafi, yang miring-miring. Kita pilih yang kaligrafi ya, kita cari. Nah, kita ketik kaligrafi aja nanti muncul tuh bentuknya yang kita inginkan yang mana. Saya mau pakai yang ini. Tuh. Ya, ini bisa kita atur. Oke. Nah, seperti itu. Ya, mau tambahkan yang lain lagi boleh di bawah sini ya Bapak Ibu ya, tapi ingat jangan terlalu banyak, jangan terlalu rame ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau, nah ini saya sudah gunakan 2 font nih. Kalau Bapak Ibu mau gunakan tulisan lagi lain dengan font yang lain itu cukup 1 font lagi maksimalnya. Ya, nah, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Kalau atas itu adalah teknik liquify, ya. Kalau yang bawah ini adalah teknik menggabungkan 2 font. Sekarang silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana bebas. Mau tambahkan elemen yang lain lagi boleh, tapi jangan terlalu rame. Mau pakai quote-quote, di sini sudah saya quote, di bagian bawahnya mau saya tambahkan lagi, itu boleh juga. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu klik unduh, unduhlah dalam bentuk PNG. Nah, tapi jangan dipadatkan, jangan di latar belakang transparankan, tetapi biasa aja ya. Saya pilih nomor 2, saya klik unduh, selesai tugas yang pertama. Oke, sambil saya menunggu, kalau edit foto kita seperti bisa. Oke, Mbak Dona bisa ulang kotaknya udah. Cara buat 2 atau 3 warna sudah ya. Oke, nah sip. Nah, ini sudah jadi ya untuk yang pertama, tugasnya sudah bisa kita kirimkan ke Google Classroom. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu kita akan, goal kita itu adalah membuat sebuah, sebentar. Nih, goal yang kedua itu adalah sampul Facebook. Nih, Bapak Ibu, ya. Sampul Facebooknya yang seperti apa? Tentu saja sesuai dengan yang tadi yang kita buat, yang kita minta tadi. Bapak Ibu bisa membuatnya dalam seni typography, ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat seperti apa sih contoh yang sudah jadi. Nah, kita buka dulu nih. Sambil saya buka, boleh kalau ada yang ingin bertanya. Boleh kalau ada yang ingin bertanya, apakah aman? Ini Teh Dona, kotak yang tengah tadi itu kok saya warnanya nggak bisa diganti ya? Oh, kenapa Ibu nggak bisa diganti? Yang mana? Kalau keluarnya edit gambar malah kalau mau ganti warna. Oh gini. Yang hijau, yang toska tuanya itu. Ini kalau kita blok, di sini di blok dulu Bu, di blok dulu. Udah di blok, tapi dia nggak keluar warnanya di atas, yang keluarnya edit gambar. Oh, berarti kalau bikin kotaknya saya. Bukan. Ibu antara warna, antara foto sama elemen, itu foto Ibu sudah ada juga? Belum. Oke, coba saya stop sharing. Ibu boleh sharing biar kita cek sama-sama. Yuk. Boleh Bu, Ibu share screen. Gimana? Ibu share screen. Saya gelap banget. Saya pakai 2 laptop soalnya. Oh, Ibu pakai laptop? Iya. Oke. Bikinnya pakai laptop 1 lagi gitu. Oke, siap. Nah, Ibu bisa ulang. Gimana? Ketika saya ngetik, kelihatan nggak sih Teh? Mana? Tuh, keluarnya edit gambar.
Coba digedein, coba majukan lagi Bu, majukan lagi. Oke, keluarnya edit gambar. Iya, jadi nggak bisa ganti warna. Kenapa tuh ya? Elemennya mungkin ya, elemennya adalah elemen gambar. Jadi saya ngambil elemennya kotak tadi. Nah, iya, bisa jadi elemen kotak. Nggak usah pakai elemen kotak. Ibu tinggal ketik aja. Ibu ketik, Ibu tekan huruf R aja di laptop. Kayak gini nih. R. Nah, tekan huruf R aja. Kalau kita tekan huruf R, itu pasti nanti muncul kotak kayak gini nih. Nah, ini bisa diganti. Bisa diganti nggak, Bu? Bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau elemen itu kadang-kadang memang kalau kita ngambil elemen di sini, kemudian kita ketik di sini kotak, itu bisa jadi ada yang memang nggak bisa berubah warnanya. Gitu. Udah bisa. Makasih, Teh. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari teknik tipografi untuk sampul Facebook. Saya pilih sampul Facebook saya, Duta Rumah Belajar, Provinsi Jambi, kemudian ada nama-namanya. Ya, Bapak Ibu bisa cek di sini, ini ada berapa font coba. Saya pakai berapa font? 3. 3 font ya. Coba kita cek ya. Benarkah 3 font? 1 font yang ini adalah Bevan. Kemudian font yang kedua ini Glacial, yang ketiga Glacial. Jadi cuma ada 2 font. Nah, perbedaannya adalah satunya besar, satunya kecil. Nah, ayo. Waduh, iya. Jadi salah satu tekniknya juga selain kita bisa mengganti-ganti font, selain kita bisa menggunakan 3 font, kita juga bisa membesarkan dan mengecilkan. Tergantung. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari yang mana sih yang lebih penting. Nah, contohnya ini ya. Contohnya judulnya adalah Duta Rumah Belajar. Kemudian yang kedua, Duta Rumah Belajar siapa? Provinsi Jambi. Berarti ini yang kedua, tulisan yang kedua yang lebih besar, yang second point-nya. Kemudian yang ketiga baru nama-namanya. Ya, nah ini perlu kita perhatikan. Urutan tulisan, jenis font, dan seberapa besar font tersebut itu bisa kita pakai, kita bisa gunakan itu sesuai fungsinya. Oke? Nah, tugas teman-teman, Bapak Ibu di sini adalah membuat sampul Facebook juga untuk keluarga masing-masing. Mbak Dona, saya belum berkeluarga, bikin berarti untuk kelas ya, untuk kelas masing-masing. Mbak Dona, saya bukan wali kelas, bikin untuk sekolah. Nah, jadi tidak ada alasan deh ya. Ada banyak sekali contoh yang sudah dibuat sama teman-teman di Facebook yang menandai saya. Bapak Ibu boleh cek ya contoh-contohnya sekarang. Kita mulai, Bapak Ibu. Ini adalah contoh sudah jadi, tapi ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin membuat yang seperti ini, bisa membuat yang lain. Yang penting itu adalah sampul Facebook, ya. Kemudian berisikan foto, kemudian berisikan poinnya. Poinnya misalnya kalau saya Duta Rumah Belajar, berarti nanti Bapak Ibu misalnya Andika's family gitu ya, misalnya keluarga Andika, keluarga Bapak Febri gitu ya. Nah, baru kemudian di sini ada nama-namanya. Fotonya tidak harus seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Ada loh sudah yang membuat, banyak sih sebenarnya sudah yang membuat, cuma saya nggak lihat di sini di proyek. Coba kita lihat. Kita mulai dari mana caranya kita membuat desain sampul Facebook. Bapak Ibu bisa klik buat desain, kemudian di sini Bapak Ibu masuk ke sampul Facebook. Ya, nah yang kita gunakan ini nih, sampul Facebook. Biar apa? Biar template-nya itu sesuai dengan ukuran sampul Facebook kita. Ya, karena di sini banyak banget Facebook ada kiriman, tapi kalau kiriman Facebook ukurannya beda, cerita Facebook ukurannya juga beda. Kita pilih yang sampul Facebook.
Ya, saya masuk ke sampul Facebook. Nah, dia memang besar panjang seperti ini ya, panjang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masukin foto. Fotonya yang ini nih. Karena di sini saya sudah membuat Duta Rumah Belajar, sekarang saya akan membuat tim trainer Igi Natuna. Nah, saya Kang Dero sama Bang Fauzan ya. Jadi yang pertama kita masukin foto dulu, kita masuk ke unggahan. Ada nggak ya foto kita bertiga? Coba kita lihat. Oh, ada nih. Teteh, boleh Yes. Mangga, Bu. Mangga. Jadi untuk Facebook cover ini sarannya posisi fotonya landscape. Posisi foto landscape. Kalau potret kalau foto rame-rame, ya ini landscape nih. Tapi kalau misalnya fotonya satu-satu, kayak ini sebentar lagi saya mau masukin nih satu-satu ya. Nah itu bebas sih mau landscape atau potret, karena kan nanti kita susun. Baik, makasih Teh. Sama-sama. Nah, misalnya ini Kang Dero, kemudian ini saya, kemudian nanti satu lagi Bang Fauzan. Mana sih Bang Fauzan? Ini ya. Nah, ini beda-beda banget nih bentuknya nih, tetapi kita akan atur sehingga dia punya komposisi yang sama dan sesuai ya. Sesuainya seperti apa? Jadi misalnya cuman kalau satunya setengah badan, maka semua yang lainnya setengah badan. Kayak gini nih, ini misalnya saya letakkan dia setengah badan di sini, maka semuanya juga setengah badan. Nah, maka saya juga harus setengah badan di sini. Nih, saya setengah badankan dulu. Baru dibesarkan. Jadi, Bapak Ibu kemudian cek apakah kepalanya sama-sama besar, jangan sampai si orang yang pertama sama orang yang kedua tuh. Nah, kalau misalnya seperti ini kan ini hampir, nah ini sama nih ukuran kepalanya. Oke, segini. Nah, ini saya potong lagi biar sejajar. Selanjutnya si Bang Fauzan. Bang Fauzan ini saya hapus dulu latar belakangnya. Kita hapus, kemudian kemudian baru kita posisikan dia sama setengah badan, kemudian kita besarkan. Nah, sama ya, sama. Oke. Kalau ditarik lagi lebih besar lagi. Oke. Coba kita lihat. Nah, oke, ini Kang Dero kurang besar. Nah, sekarang posisinya semuanya sudah sama nih 1, 2, 3. Tetapi tone kulitnya berbeda, warnanya juga berbeda ya. Tone kulitnya itu tuh seperti ini agak terang banget, saya flawless. Kemudian ini juga cerah gitu ya. Kita bisa lakukan sesuaikan kecerahan. Misalnya saya mau dianya gelap banget. Nah, ini kontrasnya kita atur. Nih, kita atur kontrasnya. Ini juga. Oke. Imut Kang Deronya. Imut-imut banget ya. So imut ya, mah. Nah, ini kebesaran banget kepalanya si Bapak ini. Oke. Ya, kalau misalnya kita memang beda foto itu tuh memang sulit
menyatukan tones. Tapi kalau misalnya tidak bisa banget, ya udah. Nah ya, ini 1, 2, 3. Sekarang saya akan bikin tulisannya. Ini saya blok dulu, saya kelompokkan, kemudian saya naikin ke atas. Oke, sekarang tulisannya. Tulisannya adalah tim trainer Canva Merdeka. Berarti saya kasih dianya. Untuk menambahkan tulisan, teman-teman, Bapak Ibu bisa gunakan font. Kalau ini Bevan ya, dia yang bold karena ini kan judul utama. Saya tambahkan tulisan seperti ini, kemudian saya ketik huruf besar semua, berarti tim trainer Canva Merdeka. Nah, kalau tulisan biasa, ini kan dianya, oh ini enggak huruf besar lagi, salah. Saya ulangi. Tim trainer Canva Merdeka. Nah, ini saya blok, kemudian saya ganti hurufnya menjadi Bevan atau yang lain yang memang teman-teman pingin dianya besar. Kita bisa pilih yang bold. Di bold ini teman-teman bisa banyak sekali, Bapak Ibu bisa cek sekali, Bapak Ibu bisa cek berbagai jenis font yang kita inginkan. Misalnya saya mau pakai yang ini nih. Tuh, ya, kita tinggal besarkan saja ukurannya sampai sesuai dengan sudut-sudut di badannya. Nah, sudut-sudut ini nih. Tuh. Ya, kiri kanannya pas. Oke. Nah, begini ya. Kemudian ini sudah. Sekarang kalau misalnya sekarang tim trainer Canva Merdeka ini itu kan dari IG Natuna, berarti di bagian bawahnya harus ada tulisan IG Natuna. Kalau ini tadi Provinsi Jambi, maka ini saya akan tuliskan IG Natuna. Ini hurufnya boleh bebas lagi, tapi dianya biasanya langsung menyesuaikan dengan ini kita IG Natuna. Nah, begini. Dia langsung samain ya. Saya akan ganti tulisannya. Oke, seperti ini. Kecilin. Nah, kita kasih di sampingnya logo IG. Logo IG Natuna. Ya. Mbak Dona. Yes, Ibu. Untuk tulisan kita pakai teks kan? Iya, pakai teks. Uh-uh. Ibu bisa pakai teks, nanti fontnya Soalnya bisa tadi diganti. tidak bisa dirubah. Gimana, Bu? Oh ya, baik. Terus. Siap. Iya, Bisa, sudah, Mbak. Siap. Oke, saya mau masuk ke logo nih, logo IG Natuna. Dia Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Natuna. Nggak ketemu ya saya Gigi Natuna. Coba saya cari di logo. Oh, ini dia. Nah. Nah, kalau misalnya ini sudah ada logo, nggak usah kasih ini ya. Nggak usah kasih tulisan lagi, logo aja. Oke. Kemudian kita bisa kasih elemen yang lain, dan satu lagi kita bisa tambahkan nama. Di bagian yang kosong-kosong ini kita bisa kasih nama. Elemen yang lainnya seperti yang ini, saya kasih elemen dianya nih, ya ini garis. Kita bisa kasih elemen, kita cari di sini elemen. Elemennya kita kasih elemen garis, ketik di sini garis. Nanti akan muncul, kita pilih yang grafis. Nah, ini muncul. Nih, teman-teman bisa pakai yang mana saja yang suka.
Nah, kalau yang saya pakai itu yang ini nih. Tuh. Tetapi ini saya ganti. Saya ganti warnanya jadi warna hitam. Jadi dianya nggak banyak warna. Ini sudah biru. Kalau ini kita mau ganti warna biru lebih cocok ya. Coba kita lihat. Jadi sama kayak tulisan Iggy Natuna-nya. Nah, warnanya samain aja deh. Saya mau samain warnanya dengan warna Iggy. Tinggal saya geser ke sini. Oke. Begitu caranya kalau kita mau nyamain warna ya. Nyamain warna dengan salah satu desain kita. Nah, selanjutnya saya kasih nama. Nama untuk masing-masing. Pertama ada ini si Bapak ini. Oke. Saya kasih namanya Fauzan Masri. Ganti, tadi saya pakai yang ini. Taruh di sini. Oke, tinggal kita blok lagi. Oh, ingin menyamakan. Gimana, Bu? Yes. Itu berarti masukin fotonya foto sendiri-sendiri. Kalau foto keluarganya udah berbaris bagaimana? Dia tinggal seperti ini. Kalau keluarganya sudah berbaris malah enak, Bu. Ini saya ini sudah berbaris, tinggal plug aja, masukin, kemudian kita ganti. Kita hapus latar belakang. Gitu ya. Kebetulan ini saya fotonya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya fotonya sudah ada satu keluarga, ya tinggal tempel aja. Oh iya. Oke. Nah, ini Kang Denny Rohendi. Nah, ya sudah. Yes. Kalau mau menyamakan warna bisa diulang. Warna itu bisa disamakan, tapi tidak terlalu ya. Ini saya mah tidak terlalu berbeda banget. Itu bisa diklik edit gambar, kemudian kita pilih di sini sesuaikan. Nih, sesuaikan. Mau kecerahan, kontras, saturasi. Bisa juga kalau memang mau banget sama, saya mau semuanya hitam gitu ya. Saya pilih yang ini, nih, street. Nah, maka semuanya ini nanti hitam. Bukan Teh, tadi di huruf huruf dengan ya elemen yang di sampingnya. Oh, siap, sebentar. Saya pikir menyamakan warna ini. Nah, misalnya satu desain kita ingin sama dengan warna ini gitu ya, Bu ya? Iya. Tinggal di blok desainnya, kemudian kita klik warna, di bagian sini kita klik tanda tambah, tambahkan warna baru, kemudian kita pilih yang ini, yang kayak apa sih, gambar pensil. Tulisannya di situ pilih warna dari desain. Nih, ada kan? Iya. Nah, kita klik, nanti akan muncul dia model kayak gini nih. Kita geser ke desain yang mana warnanya mau dipakai. Misalnya saya mau pakai warna yang ini. Nih, ya. Atau karena saya tadi pilih warna tulisan Iggy, saya pilih warna ini. Tinggal saya geser, kelihatan nggak, Bu? Iya, kelihatan. Nah, tinggal kalau sudah oke warna ini yang mau saya pakai, tinggal klik aja, tep. Nah, maka dia berganti. Oh, iya. Oke ya, Bu? Ya, makasih Teh. Sama-sama. Ini saya mau ganti jadi hitam, coba. Saya ganti semuanya jadi hitam. Dengan menggunakan filter. Filter saya pakai hitam. Ini juga hitam. Ini juga hitam. Nah, intensitasnya kita kurangi. Atau saya pakai yang grayscale. Oke. Nah, jadi bisa ya, tergantung
Tergantung Bapak Ibu mau kasih dia warna apa. Kalau ini hitam banget. Tuh. Sesuaikan. Atau tetap warna merah. Karena dia merdeka. Oke, trim trainer Canva Merdeka. Trim trainernya kita warna hitam, Canva Merdekanya warna putih bisa juga. Atau tim trainernya kita kasih warna merah. Kita ganti warna merah. Ya. Kemudian Canva Merdekanya kita ganti warna putih. Tetapi karena background belakang kita putih, maka background belakang harus kita edit. Nah, nggak mungkin dia, nah kan nggak kelihatan ya. Gimana cara edit background belakang? Kita tambahkan kotak. Ya, kotak untuk background-nya. Tinggal kita atur seperti ini. Oke, baru kita mundurkan. Si kotak ini kita mundurkan posisinya. Nah, masih ada mundur satu lagi. Tulisannya belum maju. Posisi. Oh, nggak bisa merah ya, karena tadi yang itunya merah. Kita kasih warna abu deh. Oke, baru kelihatan. Tuh. Oke, sekarang sudah ada foto, sudah ada bentuk tulisan, ya kita bisa atur. Sekarang apalagi? Misalnya kita mau kasih bingkai. Bapak Ibu boleh kasih bingkai. Ini kan sudah ada kotaknya. Sekarang mau dibingkai. Kita bisa pakai bingkai yang ini nih. Ambil aja di elemen, tetapi ini besar banget bingkainya, kita atur-atur. Nah, ini bingkai, tinggal letakkan di sini, copy, kemudian puter. Nah, kayak gini. Pas di sudutnya ya. Oke. Kemudian saya copy lagi ini. Saya mau letakkan di samping sini. Mbak Dona, nggak enakan pakai balik itu Mbak Dona. Iya, tapi kalau balik itu dianya nanti sesuaikan sih Ibu. Kalau Ibu mau pakai yang balik juga boleh ya, disesuaikan aja. Iya. Oke, satu lagi. Nah, sip. Nah, jadi deh ya, mau ditambahkan bingkai yang ini atau mau ditambahkan bingkai yang biasa polos kayak gini, ini bisa juga. Kalau yang bingkai polos seperti ini ada ya, tinggal diketik saja di elemen bingkai. Bingkai nanti muncul atau garis. Oke. Nah, selesai ini sudah jadi. Mau dikasih efek untuk foto-fotonya boleh. Misalnya efek per masing-masing orang, saya mau kasih efek dianya efek ini, bayangan. Bayangannya kita kasih dia timbul, model timbul ya. Nah, itu langsung muncul deh model timbul. Tetapi harus satu-satu ya, satu-satu. Berarti dipisahkan dulu. Ini saya kasih bingkai bayangan timbul. Si Kang Dero. Edit gambar.
Kemudian kasih bingkai timbul. Nah, seperti itu. Saya juga. Oke. Bang Fauzan juga. Yes. Ganti warna bayangannya tadi gimana Teh? Sudah dikasih klik timbul, klik yang tengah-tengahnya ini Bu. Nih, tengah-tengah yang ada lihat kontrol, tinggal diklik aja. Kemudian nih di sini ada bayangan warna hitam, kita tinggal klik aja mau warna bayangan apa. Misalnya merah. Tuh. Kasih Teh. Sama-sama. Ini saya ganti lagi hitam. Oke. Kalau sudah jadi nih ya, sudah jadi semuanya sudah oke menurut kita, sudah enggak ini boleh saya kasih double deh. Saya Ctrl C, Ctrl V, saya ganti warna hitam. Kemudian saya besarkan dikit aja. Baru saya mundurin. Nah. Kayak gini bisa juga ya, kalau misalnya mau ditambahkan bingkai pinggirannya. Oke, kalau sudah silakan klik bagikan, klik unduh dalam bentuk PNG. Silakan dimasukin ke dalam Google Classroom. Selesai 2 tugas kita. Ada yang ingin bertanya? Teh maaf mau tanya yang tadi pas ngedownload background transparan mau disatukan dengan hal pertama gimana ya? Kok saya jadi hitam? Halaman pertama, jangan lupa ketika kita klik download mau background-nya transparan, itu unduhnya latar belakang transparannya harus harus diklik kayak gini Bu. Kalau nggak diklik nggak bisa ya. Klik latar belakang transparan, nanti dia akan muncul cuman tulisan doang, belakangnya enggak. Memang hasilnya kalau kita download itu dia hitam, di depannya itu tuh hitam. Kayak gini nih saya mana tadi. Nih, ini kalau saya buka, dia belakangnya hitam kayak gini ya. Tetapi itu sebenarnya transparan. Kalau kita masukin ke unggahan, dianya udah transparan kok. Itu ya. Oh, dimasukin ke unggahan ya Teh? Iya dong, masukin ke unggahan. Saya kira di copy, masa kok nggak bisa jadinya? Kalau di copy jadinya nanti malah hitam juga bagian belakang. Oh, di unggahan ya? Ya, diunggah. Oke, ada lagi. Menyamakan warna sudah. Yang bingkainya dari mana tadi Teh? Apanya Bu? Bingkai itu yang bingkai yang mana? Yang ini atau yang di belakang? Yang ini Ibu masuk ke elemen, nanti Ibu ketik garis. Garis. Yang di belakang? Yang belakang itu saya tinggal copy aja nih Bu. Saya copy kotak, kemudian saya besarin, saya ganti warna hitam. Jadi deh bingkai. Oke. Oke, nah ini garis kalau kita ketik grafis, pilih grafis itu banyak sekali garisnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Aman sepertinya ya. Jadi tugas kita ada dua, satu profil WhatsApp, 2 sampul halaman Facebook. Yang ketiga komik fabel, tapi komik fabel ini nggak malam ini, saya akan bagikan ya untuk Bapak Ibu sekarang itu adalah naskahnya ya. Nanti kita akan cek sama-sama, besok kita akan masuk kepada komik fabel, tapi malam ini Bapak Ibu diminta untuk membuat naskahnya dulu. Jadi besok malam Bapak Ibu ketika kita membuat naskah, ketika kita membuat komik fabelnya, Bapak Ibu nggak bingung ya mau bikin apa. Sebentar saya akan bagikan naskah fabelnya. Naskah fabel. Sambil saya cari, boleh Bapak Ibu tanya kalau ada yang mau ditanya. Maaf Teh, tadi pas yang tugas dua-duanya di downloadnya PNG atau? PNG aja Bu, boleh PNG. Oke.
Sudah Bu, terjawab ya? Saya langsung jawab, PNG aja biar terang. Tapi kalau Bapak Ibu mau download JPG juga nggak apa-apa sih, nggak harus PNG. Ini saya lagi mencari naskah. Mencari naskah. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Aduh, jaringan saya. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi. Fabel. Oke, ini dia. Saya share screen lagi ya. Oh, ada yang bertanya sebentar. Nah, udah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Udah terlihat? Oke. Sudah Mbak Dona. Siap, Ibu, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, besok malam kita akan membuat fabel sama Science Virtual Project. Malam ini saya akan minta Bapak Ibu untuk membuat, ini tugas ya. Jadi nanti saya edit dulu deh tugasnya. Tugasnya bukan komik fabel malam ini, saya edit dulu profil WhatsApp, sampul halaman Facebook, sama naskah fabel. Naskah fabel. Nah, naskahnya seperti apa? Naskahnya ini Bapak Ibu, ya. Jadi naskahnya ini akan saya bagikan linknya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengganti saja, mengganti judulnya. Misalnya judulnya saya itu adalah Si Kare, Si Kera Baik Hati. Nah, Bapak Ibu memilih judulnya apa? Tergantung. Fabel ini adalah cerita bergambar memuat tentang hewan-hewan, ya. Jadi tokoh utama itu adalah hewan-hewan, bukan manusia, ya, bukan karakter lain, tetapi karakter hewan. Nah, kalau saya kebetulan ini si kera. Kemudian ada juga di sini adalah kelinci, kemudian adalah rusa, macam-macam ya, ada 3 karakter yang digunakan. Kalau Bapak Ibu sukanya karakter lain, silakan Bapak Ibu pilih. Apakah harus sama dengan saya? Enggak harus sama. Misalnya kalau saya judulnya Kare, Si Kera Baik Hati, Bapak Ibu bisa gunakan apa ya? Misalnya singa namanya siapa, misalnya ya Cindy si singa licik gitu ya, boleh apa saja, pokoknya karakter hewan mana saja yang Bapak Ibu mau pakai boleh. Oke, kemudian itu ada sinopsisnya singkat aja. Sinopsisnya Bapak Ibu kayak kalau saya kayak gini ya, ceritanya ini tentang si kera hobi berjalan-jalan di hutan. Pada suatu hari bersama Mon-Mon mendengar suara teriakan minta tolong. Mon-Mon adalah kelinci yang tidak peduli sehingga tidak berniat untuk mencari tahu. Sementara Kare bergegas mencari tahu untuk menolong siapa yang membutuhkan. Ternyata ketika yang dilihat itu adalah rusa, si Mon-Mon ini nggak mau nolong. Ya, si kera mau nolong. Nah, seperti itu ceritanya sampailah akhirnya ada pesan moral. Pesan moralnya adalah kita harus peduli kepada orang yang meminta pertolongan. Ya. Nah, itu sinopsisnya. Bapak Ibu, Mbak Dona, saya nggak tahu bikin, gimana dong? Bapak Ibu boleh lihat di internet, banyak sekali contoh-contoh naskah fabel atau cerita fabel yang bisa Bapak Ibu adopsi, tiru dan modifikasi, gitu ya. Kemudian ada storyline-nya. Nah, dimulai dari sampul komik, kemudian ada cerita-ceritanya di slide pertama, slide kedua, slide ketiga, sampailah di slide terakhir. Nih, sampai di asesmen atau penilaian. Ini semuanya silahkan Bapak Ibu ganti malam ini, ya, atau besok pagi. Yang penting ketika malam kita buat, itu sudah ada. Paham ya? Saya akan bagikan linknya. Linknya nanti yang saya bagikan itu adalah link bukan editing, tapi viewing. Nih, saya cuman kasih link view atau link melihat. Bapak Ibu caranya mengedit bagaimana? Bapak Ibu bisa klik file, kemudian pilih download dulu, ya, atau make a copy. Buat salinan atau download.
downloadlah dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kalau sudah Bapak Ibu download dalam bentuk Microsoft Word, nanti Bapak Ibu bisa edit. Oke, saya akan klik share, saya bagikan linknya ke sini, ke chat. Nah, itu kemudian saya akan bagikan juga ke sini. Naskah, contoh naskah fabel. Kalau Bapak Ibu mau, boleh minta tolong link naskah fabel ya. Naskah fabel. Silakan buat salinan atau download dalam MS Word, Microsoft Word. Link. Salah. Add link. Nah, itu dia. Saya post ya. Edit dulu. Oke, sudah saya masukkan ke sini. Nah, itu nanti Bapak Ibu tugasnya malam ini berarti ada 3. Membuat sampul WhatsApp, membuat profil WhatsApp, sampul Facebook, sama naskah fabel. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi ada yang bertanya, Mbak Dona, tugasnya apakah nggak perlu diupload di IG atau FB? Boleh kalau mau, tapi tidak diwajibkan. Ya. Kalau Bapak Ibu mau, kemudian tag saya dan Kang Dero, mangga silakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita sudah di pukul 21 lewat. Mbak mau tanya yang di apa naskah fabel itu nanti dikumpulin terpisah atau nggak usah? Dikumpulin Dikumpulin di link juga, Bu. Dikumpulin di link Google Classroom-nya juga. Tadi sudah saya ganti di Google Classroom-nya, diminta tugasnya malam ini ada 3, yaitu profil WhatsApp, kemudian yang kedua sampul Facebook, yang ketiga naskah fabel. Gitu. Naskah fabel pendek aja ya? Iya, seperti yang punya saya tadi, Bapak Ibu tinggal edit ya, buat salinan, kemudian diganti-ganti aja sesuai dengan itu tuh sebenarnya pendek banget sih ceritanya. Gitu. Oke. Bapak Ibu, mangga kalau ada yang bertanya. Bebas berarti. Bebas. Mau konfirmasi aja Mbak Dona? Silakan Ibu Ertati. Berarti tugas yang 3 itu profil WhatsApp sama sampul FB berarti dalam bentuk PNG. Boleh. Kalau yang naskah fabel berarti link. Atau kalau Bapak Ibu maunya dalam bentuk dokumen Microsoft Word boleh. Yang penting isinya adalah datanya Bapak Ibu. Oke, sama-sama Ibu Ertati. Mangga Bapak Ibu sambil kalau ada yang mau ingin bertanya silakan. Ya Teh Dona. Yes, Ibu Fit. Ya, ini kan naskah yang Ibu contohkan itu, kita bisa ambil cerita yang lain gitu kan? Benar. Oh gitu. Tapi jangan terlalu, ceritanya jangan terlalu berat ya, karena kita akan membuat sebuah cerita fabel itu yang simple tapi ada pesan moralnya ya. Kemudian itu ada pembelajaran bisa kita berikan kepada anak-anak kita atau menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kemudian namanya fabel ya, yang pasti itu karakternya adalah binatang ya, hewan gitu. Oke, gitu Bu Fit. Ya, makasih Bu Dona. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada lagi, boleh dibuka kameranya dong. Kita akan ambil dokumentasi sambil menunggu kamera dibuka. Ayo kalau ada yang mau tanya. Kita ada 3 slide di sini ya. 3 slide, kita akan buka kameranya.
ambil foto. Ibu Nur Hidayah, mukanya kenapa merah? Ibu boleh dimatikan aja background-nya kalau nggak bisa. Itu merah banget mukanya. Nah, baru kelihatan cantiknya. Oke, kasih jempol dong. Kasih jempol dong. Oke, siap ya. Saya akan ambil dokumentasi dari slide pertama. Ibu Retno kasih jempolnya, Bu. 1, 2. Ibu Erin kasih jempolnya, Bu. Nah, senyuman nih. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Saya akan bagikan langsung kepada Bapak Ibu di sini nih, di grup. Sebentar ya. Saya share dulu di grup WhatsApp. Tahan Bapak Ibu, karena kita nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Wow, sudah ada yang sudah jadi tipografinya, keren banget. Nanti kita lihat ya. 1, slide pertama, slide kedua. Sip, terima kasih Ibu Erwinda, Ibu Risma, Ibu Nur Saida, kasih jempol. Saya kasih share screen. Sebentar ya. Ini ada chat. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. Selanjutnya. Slide berikutnya. Slide ketiga. Selesai. Nah, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita malam ini. Akhirnya selesai juga. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dan saya belum respon, Bapak Ibu boleh japri saya. Ya, kalau misalnya nanti pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh teman-teman di grup WhatsApp, karena kita saling kolaborasi, saling kerjasama, saling berbagi ya. Jangan sampai nanti kita merasa saya udah bisa, terus saya nggak perlu kasih tahu. Tapi apapun teman-teman yang tahu wajib dibagikan dengan seluruh yang ada di sini ya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu malam besok dengan materi yang tentu saja oke, dikerjakan tugasnya. Selamat beristirahat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona.